Halo, selamat pagi, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Ibnu. Kali ini kita nggak membacakan monitoring, tapi kita mungkin mau ngomongin sedikit tentang perombakan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Ya, ini cukup menarik. Banyak kawan yang bertanya ya kepada saya secara pribadi maupun bertanya kepada teman-teman di kedai kopi. Sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Prabowo dalam perombakan kabinetnya kali ini lebih heavy kemana, lebih berat kemana? Sebagai sesuatu strategi evaluasi kinerja, ya, atau malah lebih heavy atau lebih berat ke strategi dan respon politik. Ini cukup 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 menarik ya. Ya, jadi saya juga sudah sempat menulis dan di upload di website Rujak Politik. Di situ kita membahas tentang ini sebagai strategi saya kan sebagai strategi evaluasi kinerja atau respon politik. Kalau saya menjawabnya ini keduanya ya, keduanya dilakukan. Misalkan kalau kita lihat ya di Menteri Koperasi dan juga di Menteri P2MI ya, Budi Ari dan juga Abdul Qadir Karding. Oke, keduanya mungkin tidak disangkut pautkan dengan masalah di aksi kemarin ya. Tetapi keduanya mungkin akan dilihat ya dari sisi evaluasi kinerja dan juga dari sisi isu-isu yang lain. Misalkan dalam isu yang Budi Ari, Menteri Koperasi, bahkan itu bisa dilihat lebih dalam lagi. Kementerian Koperasi dalam hal ini diberikan tanggung jawab ya untuk memegang flagship programnya Presiden Prabowo, yaitu Koperasi Merah Putih. Dan nilainya itu nggak main-main. Nilainya itu ratusan triliun, tembus ya lebih dari 400 triliun. Tentu itu angka yang tidak kecil, angka yang sangat besar ya. Di sisi lain, penggantinya adalah Ferry Juliantono yang kita tahu beliau termasuk yang diehardnya Pak Prabowo sejak lama, dan dia adalah orang koperasi. Jadi kalau kita tarik ke belakang, Ferry Juliantono ini adalah salah satu orang kepercayaannya Adi Sasono. Ya, Adi Sasono dianggap sebagai orang yang anti kapitalisme dan sangat koperasi ya. Waktu itu diberikan kepercayaan untuk menjadi menteri ya, tetapi memang tidak lama. Waktu itu zaman Pak Habibie kan, kalau tidak salah, Adi Sasono. Dan bisa dianggap ya Ferry Yuliantono ini punya modal dua. Dia memang sudah heavy, sudah berkecimpung koperasi lama. Yang kedua, dia memang nyantol atau ikut Pak Prabowo itu dari termasuk lama ya. Jadi Pak Prabowo butuh orang yang memang bisa dia percaya untuk menjalankan program flagshipnya ya. Apalagi nih angkanya besar. Di sisi lain, isu yang menggelayuti Budi Ari ini nggak main-main ya. Tidak main-main, yaitu isu terkait judi online saat dia menjadi Kominfo. Dan itu kan kemarin ramai sekali ya. Banyak tekanan kepada Presiden untuk mengganti Budi Ari, nggak hanya dari para politisi tapi juga dari berbagai elemen masyarakat. Lalu Karding, dalam hal ini dia menjadi menteri bukan mewakili PKB. Ya, diisukan seperti halnya Budi Ari, dia mewakili ya Pak Jokowi, kira-kira kayak gitu. Jadi yang masalahnya apa Karding? Selama ini sebenarnya tidak terlalu ada kontroversi ya. Sempat ada satu berita saat Karding itu ya udah karena ada gerakan kabur aja dulu, udah Karding mendorong udah cari kerja aja di luar negeri ya, sebagai solusi sulitnya mencari kerja di dalam negeri. Tetapi itu itu sempat rame, tetapi itu bukan masalah yang bisa menggoyang gitu seperti halnya kalau Budi Ari dengan isu judi online-nya. Tetapi H-1 sebelum perombakan kabinet ya, Karding bersama Raja Juli Amir nih, Menteri Kehutanan, itu fotonya viral saat ketemu dengan ya mantan tersangka pembalakan liar hutan, yaitu Aziz Welang. Itu bisa menjadi isu lain yang mendorong pergantian dari seorang Abdul Qadir Karding. Ditambah Budi Ari dan Karding itu tidak mewakili partai politik manapun, sehingga ya
tidak ada imbasnya, tidak ada akibatnya nanti di parlemen. Seperti itu. Lalu di sisi lain kita lihat ya, selanjutnya yaitu Menko Polhukam, Budi Gunawan. Mau tidak mau seluruh orang, meskipun ya dari pihak istana, Mensesnek sudah dibilang nggak ada hubungannya sama kerusuhan akhir Agustus kemarin, tetapi mau tidak mau kita pasti akan berprasangka ini ada hubungannya. Misalkan ya, saat kemarin pasca kerusuhan itu yang pertama kali melakukan keterangan konpres itu bukan Menko Polhukam tetapi Syafri Samsudin. Setelah Syafri Samsudin baru akhirnya Budi Gunawan muncul, ya ada desas-desus bahwa beliau sakit dan sebagainya. Tetapi ini sudah memantik prasangka publik, mungkin dianggap ini tidak kompeten lah juga. Lalu ada pihak-pihak yang bilang bahwa BG ini termasuk yang tidak bisa memantau, tidak bisa mengkondisikan kekuatan-kekuatan yang ada dimiliki negara untuk bisa mengantisipasi kerusuhan ini. Ya, sampai sekarang video ini dibuat belum ada penggantinya, ad interim masih dipegang oleh Syafri Samsudin. Jadi ini bisa dilihat dia sebagai evaluasi kinerja kayak gitu untuk Menko Polhukam. Tetapi juga kalau kita tarik, seorang Budi Gunawan ini juga dianggap sangat dekat dengan Megawati, dianggap representasi PDI Perjuangan di kabinet, meskipun hal itu juga sudah dibantah oleh PDIP Perjuangan sendiri. Karena ada bantahan dari PDIP Perjuangan, jadi sebenarnya untuk Pak Prabowo mengganti ya nggak ada imbasnya di parlemen. Dan dari PDIP sendiri langsung dari ketua umumnya Megawati bilang mendukung Pak Prabowo sebagai presiden, mendukung kabinet Pak Prabowo, ya nggak nyebut Gibran ya, Megawati seperti itu. Jadi ini bukan reaksi sesaat ya, tapi based on kinerjanya kayak gitu. Lalu kita juga akan melihat bagaimana Pak Prabowo itu mengambil keputusan-keputusan ini tidak terburu-buru, ya tidak terburu-buru. Ya, kita lihat misalkan saat kemarin ada kerusuhan, mungkin kalau di negara lain ada kejadian seperti itu langsung ganti menterinya saat itu juga. Tapi Pak Prabowo menunggu terlebih dahulu, ya situasi reda, ya demo-demo yang rusuh itu berganti dengan demo-demo yang bisa dikawal oleh aparat dan tidak berujung dengan kerusuhan. Baru akhirnya kemarin ya hari Senin dilakukan reshuffle kabinet. Dan yang sangat menarik dalam reshuffle kabinet kali ini itu seperti nggak ada bocoran. Tiba-tiba saja teman-teman media di kontak ya, akan ada reshuffle, terus diumumkan terlebih dahulu oleh Mensesnek. Jadi seperti nggak ada bocoran. Bahkan paginya Budi Ari masih rapat bersama Komisi 6 untuk meminta tambahan anggaran untuk Kementerian Koperasi. Nah, lalu yang kita lihat juga tadi sudah 3 menteri kita bahas. Lalu yang cukup menarik juga ini adalah Menteri Keuangan ya. Jadi nggak pernah ada nama Pak Purbaya ini ya disebut, itu nggak pernah. Jadi kalau calon-calon Menkyu-nya kan yang beredar ada Thomas Jiwandono, mungkin dulu ada Anggito Abimanyu, lalu ada Khatib Basri ya. Jadi nama-nama yang selama ini memang sudah sering terdengar di publik. Oke, Pak Purbaya ini dia di LPS, tetapi ya seperti Pak Purbaya sampaikan ya, di LPS ini sorotannya kurang lah, dan nama beliau sama sekali nggak pernah disebut. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu ya cukup dia punya banyak alternatif. Jadi dia tidak selalu harus disetir oleh opini-opini tertentu. Saya tidak menemukan satu tulisan berita opini untuk mendorong Pak Purbaya menjadi seorang Menteri Keuangan. Saya belum menemukan ya. Nah, silahkan nanti komen kalau ada yang menemukan tulisan-tulisan yang mendorong untuk Pak Purbaya ini menjadi Menkyu, itu nggak ada. Artinya ini
saya juga jadi penasaran dari mana nama Pak Purbaya ini bisa sampai ke Pak Prabowo, ya. Lalu Pak Prabowo meyakinkan dirinya bahwa oke, penggantinya Sri Mulyani ini adalah seorang Purbaya. Nah, ini ya, semoga misteri ini nanti ada yang menjawab ya, karena ini menarik sekali. Nah, lalu kalau kita lihat tugasnya Purbaya ini nanti akan sangat berat karena dia harus mencari solusi fiskal yang lebih kreatif, nggak selalu menaikkan pajak ya, memajaki hal-hal yang belum dipajaki, atau dia menambah utang. Jadi harus ada solusi kreatif. Itu yang kita akan tunggu. Dan dalam pemberitaannya kan Pak Purbaya ini sudah bilang tidak akan ada kebijakan fiskal yang neko-neko, yang aneh-aneh gitu. Ya kita tunggu saja. Jadi secara umum ya, reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini cukup menarik, tetapi masih hal yang wajar ya. Jadi kalau kita baca berita, Pak Prabowo kan sempat menilai kabinetnya sendiri itu dengan nilai 6, ya kan? Artinya perlu ada evaluasi. Itu disampaikan Pak Prabowo loh. Ya artinya Pak Prabowo ini memberikan warning juga ke kabinetnya. Hello, kabinet merah putih ini, saya sebagai ownership-nya, sebagai pimpinannya, saya aja memberikan nilai 6. Artinya di luar itu, di luar publik bisa aja nilainya lebih rendah. Ya. Jadi dengan itu kan harusnya menteri-menteri itu mulai was-was ya, mulai mengevaluasi diri. Dan akhirnya terjadilah yang membedakan antara reshuffle pertama dan reshuffle yang kemarin. Yang pertama kan kemarin yang Menteri Brojonegoro ya, yang Saintek Dikti itu diganti ya. Itu kan karena memang ada dorongan dari faktor internal kementerian. Ya. Tapi kalau yang yang ini ya, reshuffle kedua ini kita lihat ada faktor kemarin demo dan faktor evaluasi kinerja langsung dari Pak Prabowo. Ya. Jadi ada dua hal ini yang memang ini berjalan beriringan. Heavy yang mana menurut saya cukup seimbang ya. Hanya saja karena Budi Ari dan Karding ini dianggap sebagai orangnya presiden sebelumnya, Presiden Jokowi ya, sebagai orangnya Jokowi. Jadi memang masalah kinerja ini pada akhirnya agak oleh sebagian kalangan publik itu dilihat sebelah mata. Ya. Jadi karena yang diganti ini dia aroma politiknya kental misalnya seperti Budi Ari dan Karding, yang keduanya adalah dalam tanda kutip orangnya Jokowi, orang akan menerka-nerka ke sana. Itu bukan hal yang salah, tetapi kita harus ingat ya, keduanya itu punya catatan. Ya, catatan di luar kinerja dan juga mungkin catatan juga terkait kinerja. Ya, jadi Pak Prabowo ini dia cukup sebelum melakukan perombakan reshuffle ini, kita lihat cukup berhati-hati dan sangat berhati-hati untuk melakukan reshuffle. Mungkin Pak Prabowo berhitung betul ya, apakah kalau mengganti seorang Budi Ari nanti imbasnya seperti apa, Karding seperti apa imbasnya, apalagi mengganti seorang Budi Gunawan. Tetapi karena kemarin sudah terjadi kerusuhan yang seperti itu, pada akhirnya ya sudah, Pak Prabowo memberanikan diri untuk, ya bukan hanya memberikan diri, itu hak prerogatif beliau ya, untuk mengganti Menko Polhukam ya, dan menteri-menteri lainnya. Jadi ini cukup hal yang sangat wajar saya pikir ya, ada pergantian 5 kementerian ya. Yang menarik kita nanti akan tunggu di sisi Menpora saja. Kalau kita lihat Dito ini kan saya pikir dari sisi kinerja dan catatan isu lain ada ya, kinerja misalkan ada protes ya dari insan olahraga terkait peraturan menteri yang dibuat. Kita juga harus lihat juga Dito ini isu di luarannya juga banyak, misalkan yang dulu kasus tentang suap 27 miliar. Lalu yang terbaru adalah
mertuanya ya sebagai pemilik makmur, Fuad Hasan juga terkait dengan dicekal ya oleh KPK ya, terkait kasus korupsi kuota haji 2024. Jadi ada banyak isu yang menggelayuti mantan Menpora Dito ini, dan hal yang akhirnya publik juga melihat hal yang wajar. Jadi itu yang membuat pada akhirnya seluruh 5 menteri yang diganti oleh Pak Prabowo ini tidak ada, menurut saya tidak ada hal yang mengejutkan. Mungkin mengejutkan harusnya ada beberapa menteri lagi yang diganti, tapi ini sepertinya Pak Prabowo menyicil lah, nggak langsung semua dihajar. Jadi ada hal yang dipikirkan oleh beliau. Ya, saya tidak mau menebak-nebak apa yang dipikirkan beliau, tetapi mungkin hitungan beliau ini sudah ada. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pada akhirnya adalah reshuffle yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini, dia tidak hanya sebagai respon politik, respon situasi politik tanah air, tetapi juga beliau memperlihatkan bahwa reshuffle ini juga memikirkan tentang strategi evaluasi kinerja dari para menterinya, yang sedikit banyak pada akhirnya berimbas pada situasi politik nasional yang seperti kita rasakan kemarin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.